Pernah dengar kasus exchange tutup tiba-tiba atau dana nasabah yang lenyap dan nggak bisa di-withdraw sama sekali? Di dunia kripto, salah pilih exchange bisa lebih fatal daripada salah beli token. Dan sayangnya, banyak pemula yang masih belum paham. Di video ini saya akan bahas bagaimana cara memilih crypto exchange terbaik di 2025. Khususnya untuk kamu yang baru terjun ke dunia kripto. Atau untuk yang lagi mikir mau diversifikasi, mau pakai beberapa exchange. Mulai dari aspek regulasi, keamanan, fitur trading, sampai insight penting yang sering dilewatkan oleh para trader pemula. So, pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Regulasi dan reputasi platform. Hal pertama yang harus kamu cek dari sebuah exchange adalah legalitas dan reputasinya. Pertama, apakah exchange tersebut regulasi di negara kamu tinggal atau punya lisensi dari otoritas keuangan yang kredibel. Exchange yang punya izin resmi cenderung lebih bertanggung jawab secara operasional dan terikat regulasi perlindungan konsumen. Ditambah setelah banyaknya kasus seperti FTX, Celsius, dan juga Mt. Gox, reputasi platform ini bukan cuma soal nama besar, tapi juga soal rekam jejak atau track record dan juga transparansi. Kamu juga harus memastikan apakah mereka sering audit keuangan secara terbuka, menyediakan proof of reserve, dan aktif berkomunikasi dengan komunitas. Keamanan adalah segalanya. Setelah legalitas, masuk ke isu yang paling krusial, yaitu keamanan. Sebuah exchange idealnya harus punya infrastruktur keamanan kelas atas, seperti enskripsi yang kuat, cold wallet untuk mayoritas dana, two-factor authentication, hingga deteksi IP abnormal. Tapi keamanan bukan cuma soal teknologi. Apakah platform tersebut punya insurance fund? Apakah mereka transparan soal bagaimana dana pengguna dikelola? Exchange seperti Binance misalnya memiliki SAFU, Secure Asset Fund for User, yaitu cadangan dana darurat untuk melindungi pengguna apabila terjadi insiden. Dan ini jadi pembeda penting antara exchange besar dengan platform yang asal-asalan. Lalu lanjut, likuiditas dan market yang aktif. Selain fitur dan kenyamanan, hal penting lain adalah likuiditas. Exchange yang baik harus punya volume transaksi yang tinggi dan order book yang aktif. Karena semakin tinggi likuiditas, semakin kecil risiko slippage terjadi atau selisih harga beli dan harga jual yang membuat transaksi kamu jadi mahal. Likuiditas juga menentukan seberapa cepat kamu bisa eksekusi order. Kalau kamu harus menunggu lama hanya untuk menjual satu token, berarti volumenya rendah. Dan ini umum terjadi di exchange kecil yang belum punya cukup banyak user. Selanjutnya mengenai UI dan UX. UI dan UX mungkin terdengar nggak terlalu penting. Tapi untuk pemula, hal ini justru bisa menjadi faktor penentu apakah kamu akan lanjut belajar atau langsung menyerah. Exchange dengan tampilan yang rumit, membingungkan, atau terlalu banyak istilah teknikal tanpa penjelasan sering membuat pengguna baru itu frustasi. Platform yang baik harusnya punya UI yang clean, intuitif, dan juga informatif. Fitur-fitur penting harus mudah diakses, mulai dari overview aset, riwayat transaksi, hingga menu deposit dan juga menu withdraw. Tidak hanya itu, UI dan UX juga harus konsisten di berbagai perangkat, seperti versi desktopnya ataupun melalui aplikasi mobile. Semakin user-friendly platformnya, semakin kecil hambatan belajar bagi pengguna baru. Kamu bisa lebih cepat familiar dengan fitur trading misalkan, fitur stakingnya, fitur earn-nya, atau fitur lainnya. Dan dalam jangka panjang, kenyamanan ini akan sangat mempengaruhi produktivitas kamu sebagai investor ataupun trader. Karena apabila platformnya ribet, kamu akan jauh lebih rentan membuat kesalahan teknis atau bahkan kehilangan momentum saat market bergerak cepat. Selanjutnya, fee yang transparan dan juga kompetitif. Di balik tampilan platform yang user-friendly dan juga fitur-fitur canggih, ada satu aspek yang sering luput dari perhatian pemula, yaitu fee yang transparan dan kompetitif. Padahal fee adalah faktor yang bisa secara langsung mempengaruhi profit jangka panjang kamu. Exchange yang baik harus memiliki struktur fee yang transparan, seperti berapa biaya untuk setiap transaksi, apakah ada potongan untuk market maker atau taker, berapa fee saat deposit atau withdraw, atau konversi antar aset. Dan yang paling penting, semua itu harus bisa dicek langsung tanpa harus cari di frequently asked question atau halaman tersembunyi. Beberapa platform bahkan menawarkan insentif tambahan, seperti diskon biaya trading jika kamu membayar dengan
native token mereka, seperti contohnya BNB di exchange Binance. Ini bisa jadi keuntungan kompetitif yang signifikan, apalagi kalau kamu aktif trading dalam jumlah besar. Dari semua aspek tadi, mulai dari regulasi, keamanan, likuiditas, UI UX, kita bisa tarik satu kesimpulan penting. Platform exchange kripto yang ideal tidak hanya seputar dapat membeli ataupun menjual aset kripto, tapi soal bagaimana platform tersebut bisa menjadi tempat berkembang, belajar, dan membangun strategi jangka panjang. Di luar sana memang banyak exchange yang hanya fokus ke fitur jual beli, tapi ada juga exchange yang menghadirkan fasilitas lengkap dan saling terintegrasi, seperti membuka akses proyek-proyek potensial, habis itu airdrop berkualitas, dan juga berbagai macam produk finansial yang dirancang untuk memberikan long-term gain kepada pengguna atau usernya. Dan sejauh ini salah satu platform yang paling konsisten, stabil, dan juga adaptif dalam membangun ekosistem semacam itu adalah Binance. Yang nggak usah ditanya, ya ini merupakan exchanger nomor 1 secara global di dunia. Bukan cuma karena volumenya besar, tapi karena mereka terus mengembangkan fitur yang relevan sekaligus memperkuat infrastruktur lama yang sudah terbukti bekerja. Ekosistem Binance ini semua saling terhubung, jadi bukan cuma tempat beli dan jual kripto, di dalamnya kamu bisa menemukan puluhan fitur yang dirancang untuk memastikan potensi aset kamu, bahkan saat sedang nggak aktif trading. Contohnya, Launchpool yang sudah sering kita bahas, tempat di mana kamu bisa staking aset seperti BNB ataupun stablecoin seperti FDUSD dan mendapatkan token baru dari proyek-proyek yang baru launching secara gratis. Atau ada juga Hodler Airdrops, di mana program kamu bisa simpan ya aset di wallet Binance, dan apabila memenuhi syarat, kamu akan otomatis menerima airdrop dari proyek yang sedang bekerja sama. Belum lagi banyak sekali fitur-fitur lainnya seperti Simple Earn, jadi kita bisa dapat bunga harian dari stablecoin dan juga dari aset kripto lainnya. Habis itu ada auto invest untuk strategi dollar cost averaging, Binance Academy untuk belajar gratis semua hal tentang kripto. Ada juga Binance Square, tempat kamu bisa dapetin insight seputar market langsung dari komunitas dan analis. Semua itu tersedia dalam satu ekosistem yang saling terhubung dan bisa diakses dari satu aplikasi aja. Oh ya, ini untuk kamu yang aktif ya, kamu yang aktif di dunia trading futures khususnya, Binance ini juga sedang menghadirkan kompetisi yang sangat besar, yaitu Futures Master Arena, dengan total hadiahnya 450.000 USDT. Kalau dirupiahin tuh sekitar 7-8 miliar tuh. Jadi Futures Master Arena ini adalah kompetisi trading futures berbasis peringkat atau leaderboard, di mana kamu bisa mengumpulkan stars atau bintang untuk naik posisi dan rebut hadiah. Semakin banyak bintang yang kamu kumpulkan, semakin tinggi posisi kamu di leaderboard. Dan tentu saja semakin besar juga peluang kamu untuk membawa pulang hadiah. Kompetisi ini resmi dimulai sejak 16 April 2025 dan masih berlangsung saat video ini dibuat. Dan dengan sistem yang terbagi dalam berbagai battle, misi, dan juga tes, kamu bisa pilih gaya yang sesuai dengan style kamu. Cara ikutannya juga gampang. Pertama, kamu tinggal login ke akun Binance kamu, dan kalau kamu belum punya akun Binance, kamu bisa buat via link yang ada di deskripsi, atau bisa langsung scan QR yang ada di layar ini. Lalu selanjutnya, kalau kamu udah punya akun Binance, bisa login. Dan kedua, kamu buka halaman resmi Futures Master Arena. Untuk linknya sudah saya taruh di deskripsi. Dan yang ketiga, tinggal klik tombol Join Now. Setelah itu, yang keempat, mulai dari menyelesaikan regular testnya, ikuti Battlefield, dan pantau terus ranking kamu setiap harinya. Semuanya bisa kamu pantau secara real time di dashboard. Jadi kalau kamu udah punya akun Binance, ini adalah kesempatan terbaik untuk menguji kemampuan tradingmu sekaligus dapat cuan tambahan. Siapa tahu juara kan, karena hadiahnya sangat besar. Kesimpulan, jadi kalau kita bicara soal crypto exchange terbaik di 2025, pilihannya bukan cuma soal siapa yang kasih fee paling rendah atau siapa yang punya banyak token. Pilihannya adalah siapa yang bisa kasih kamu keamanan, transparansi, fleksibilitas di saat yang sama. Di antara semua platform yang tersedia saat ini, Binance menjadi salah satu contoh paling lengkap. Bukan hanya karena skalanya besar, tapi karena dia menyediakan fondasi yang solid untuk siapapun, baik pemula ataupun yang sudah pro. Dan dengan adanya program seperti Futures Master Arena, Binance juga memfasilitasi para trader untuk menguji kemampuan trading sembari memperebutkan hadiah dengan total 450.000 USDT. So, kalau kamu mau ikutan, langsung buat akunnya, via linknya ada di deskripsi. Dan kalau kamu mau belajar lebih lanjut soal kripto, soal trading, soal forex, dan soal apapun, kamu bisa join ke komunitas gratis Trader Disiplin, linknya sudah ada di deskripsi, nggak perlu berbayar. Dan jangan lupa subscribe, karena sekarang sudah waktunya belajar bersama Trader Disiplin.